Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Falila Sukmara, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Di sini saya akan membaca, menerjemahkan, serta menjelaskan materi yang berjudul Fadilatul Afwa wal Ihsan. Keutamaan memberi maaf dan berbuat baik. I'lam anna ma'nal afwa an yastahiqqa haqqan fayusqituhu wa yubri'u anhu min qisasi au gharamatin. Ketahuilah bahwa makna al-afwa adalah membebaskan seseorang dari hukuman sehingga terbebas dari kisos atau denda. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maafkanlah olehmu dan perintahlah untuk berbuat baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa qala Allah Ta'ala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, firman yang lain yaitu, dan bahwa pemberian maafmu lebih dekat pada ketakwaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u la yuzidul 'abda illa rif'atan. Fatawadu'u yarfa'kumullahu wal afwa la yazidul 'abda illa 'azzan. Fa'fu yu'izzakumullahu was-shadaqatu la tuzidu al-malu illa kathratan. Fatasaddaqu yarhamkumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersahajaan tidaklah menambahkan seorang hamba melainkan ketinggian derajat. Maka bersahajalah kamu, pasti Allah akan meninggikan derajatmu. Pemberian maaf tidaklah menambahkan seorang hamba selain kemuliaan. Maka maafkanlah olehmu, niscaya Allah akan menjadikanmu mulia. Sedekah tidaklah memberi tambahan kepada seorang hamba, melainkan akan dilipat gandakan. Maka bersedekahlah kamu, niscaya Allah memberikan barokah kepadamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul akhlaqi ahli dunya wal akhirati an tasula man qata'aka wa tu'tiya min harramaka wa ya'fuwa amman zalamaka. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, akhlak penduduk ahli dunia dan ahli akhirat yang paling utama adalah silaturahmi terhadap orang yang memutuskanmu, dan memberi pada orang yang bakhil padamu, dan memaafkan orang yang zalim padamu. Waruya anil Hasanil Basri rahimahullah annahu dakhala ala amirin yu'ridu lahu bil afwa fadzakara Hasan qissah Yusuf alaihi salam wa ma sana'a bihi ikhwatuhu min baitihim iyahu wa tarhihim fil hubbi faqala ba'u akhahum wa ahzinu abahum. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu bahwa dia menemui seorang penguasa yang menolak permohonan maafnya. Kemudian Hasan al-Basri mengutarakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam tentang apa yang ia perbuat terhadap saudara-saudaranya dan meratapi bapak mereka. Wa dzakara ma laqiya man kaidin nisa'i wa minal hasbi thumma qala ayyuhal amir madza sana'allahu bihi adalahu minhum wa rafa'a dzikrahu wa a'la kalimatin wa ja'alahu ala khazainil ardi famadza sana'a hina akmala lahu amruhu wa ja'ala lahu ahlahu. Kemudian Hasan al-Basri menyebutkan pula apa-apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf berupa tipu daya seorang perempuan sehingga ia dipenjarakan. Hasan al-Basri berkata,
Wahai sang raja, apa yang telah Allah berbuat kepada Nabi Yusuf? Apakah memberi petunjuk padanya, atau mengangkat namanya dan meninggikan perkataannya, serta menjadikannya sebagai bendaharawan suatu negeri? Kemudian, apa yang Allah perbuat ketika telah menyempurnakan perintahnya dan mengumpulkan keluarganya? Qala la tathriba 'alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada celaan kepada kamu sekalian pada hari ini, Allah akan memaafkanmu. Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'afa dzalikal amir wa ruya anna ibna Mas'ud suriqat lahu darahimu faja'alu yada'una alaman akhdaha. Akhirnya, sang raja memaafkan Hasan al-Basri. Telah diriwayatkan kepada Ibnu Mas'ud telah kehilangan beberapa dirham. Kemudian, Ibnu Mas'ud mendoakan orang yang mencuri dirhamnya. Faqala lahum, Allahumma in kana hamlatuhu ala akhliha hajatan fabarakalahu fiha. Ya Allah, apabila dirham yang diambil itu karena sangat dibutuhkan, maka berkahilah pencuri itu. Wa in kana hamlatuhu jazaa'atan 'ala dzambi faj'alhu akhira dunubihi. Dan seandainya yang diambil itu dipakai untuk perbuatan dosa, maka jadikanlah akhir dari dosanya. Wa qala Muawiyah 'alaikum bil hilmi wal ihtimali faidza kanat kumul fursatu fa'alaikum bisofhi wal ifsali. Muawiyah berkata, wajib bagi kamu berbuat santun dan lemah lembut. Apabila kamu berkesempatan, maka berbuatlah untuk memaafkan orang lain dan berkatalah dengan lemah lembut. Ya, jadi sifat pemaaf dalam bahasa Arab itu disebut al-afu, yang artinya membebaskan seseorang dari hukuman atau menghapuskan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu memberi maaf kepada orang lain, serta memerintahkan untuk berbuat baik. Yang demikian itu adalah sifat untuk mendekati pada ketakwaan. Bersahajalah, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Memaafkanlah, maka Allah akan menjadikanmu mulia. Serta sedekahlah, maka Allah akan lipat gandakan. Kemudian diriwayatkan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu ketika ia menemui seorang raja, seorang penguasa yang menolak permohonan maafnya. Kemudian beliau mengutarakan dengan kisahnya Nabi Yusuf tentang apa yang ia perbuat terhadap saudara-saudaranya dan meratapi bapak mereka. Kemudian dia juga menceritakan tentang tipu daya yang dialami oleh Nabi Yusuf karena seorang perempuan yang membuatnya ia terpenjara. Nabi Yusuf tidak membalas perbuatannya sehingga Allah mengangkat namanya serta menjadikannya sebagai bendaharawan di suatu negeri. Kemudian Allah mengumpulkan keluarganya. Nabi Yusuf memaafkannya, kemudian Allah tidak memberikan celah kepada mereka dan memaafkan mereka semua. Allah akan memaafkanmu. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah itu akhirnya sang raja memaafkan Hasan al-Basri. Kemudian dalam kisah lain telah diriwayatkan ketika Ibnu Mas'ud kehilangan beberapa dirham, yaitu ketika dirhamnya dicuri. Kemudian dia mendoakannya apabila dirham yang dicurinya itu dipakai untuk berbuat baik, dia berdoa mudah-mudahan Allah memberkahinya. Dan apabila dirham yang dicurinya itu untuk melakukan suatu kejahatan, dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan itu adalah kejahatan terakhir yang dia perbuat.
Dan Muawiyah berkata, wajib atas kita untuk berbuat santun dan lemah lembut. Maafkanlah orang lain yang berbuat jahat kepada kita, serta berbuat baiklah kepadanya. Jadi kita tuh ketika ada orang yang jahat sama kita harus memaafkannya. Kemudian misalnya ada orang yang pelit, kita nggak boleh balik pelit, tapi kita tuh harus berbuat yang sebaliknya, yaitu kita memberi kepadanya. Apabila ada orang yang tiba-tiba memutuskan tali silaturahim, misalkan jadi kita yang menyambungkan tali silaturahim itu. Intinya kita tidak boleh melakukan hal yang serupa kepadanya, bahkan kita itu hendaklah kita berbuat yang sebaliknya gitu. Gak akan rugi kok. Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita sebagai hambanya tidak mau memaafkan orang lain? Nah, dari itu, berbuat baik dan sopan santunlah pada orang lain, serta maafkanlah orang lain yang berbuat jahat atau berbuat yang kurang baik terhadap kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.